Oke teman-teman, balik lagi di channel YouTube saya, Aken Boy. Nah, kali ini saya mau ngasih tahu ke teman-teman semua ya soal kemarin yang saya posting di media sosial itu yang kobra putih. Nah, pasti kemarin kalian semua pada ngomongin tentang apa soal ular itu kan. Nah, ntar saya kasih tahu dah asal usul ular kobra putih itu dapat dari mana dan kapan saya dapetin. Tapi sebelum itu saya mau bersihin kandang BP dulu. Nah, apa itu sih BP? BP itu singkatan. Jadi panjangannya itu ball python teman-teman, atau sanca bola. Kayak apa ularnya? Nih, kayak gini nih. Nih. Berhubung kandangnya kotor. Tuh. Kayak gini. Ini yang namanya sanca bola ya teman-teman. Ini dia habis kencing, jadi kotor. Mau saya bersihin dulu. Ntar habis ini kita bahas ular kobra itu. Nah, buat teman-teman semua yang belum tahu ular ini namanya ball python atau sanca bola teman-teman. Nah, ular ini dia bukan asli ular Indonesia teman-teman. Ini asli ular luar negeri. Berarti dia habitat asalnya di sana di Afrika teman-teman. Dia dari sana ke sini diimpor ya. Tuh. Kenapa sih disebut sanca bola? Karena ular ini suka ngebulitin badannya kayak gini teman-teman, kayak bola tuh. Ular ini pemalu, karakternya juga asik, nggak terlalu galak, jadi aman. Nah, saya rekomendasikan lagi buat kalian semua yang baru pemula tuh, yang pengen pelihara reptil, terus yang nggak pengen terlalu gede banget. Nah, pas banget nih ular ini nih. Ular ini nggak terlalu gede banget teman-teman. Panjang idealnya maksimal berapa ya? 120 cm teman-teman. Kalau nyampe 150 cm lah, segituan lah. Badannya nggak terlalu gede banget, pas. Terus karakternya juga asik banget, nggak galak. Pokoknya buat kalian yang pengen pelihara reptil yang pemula, ini nih saya rekomendasikan ini. Kalau nggak ada lagi tuh yang lebih kecil lagi, namanya horseneck atau ular jagung ya teman-teman. Nah, dia masih keluarga colobrid. Pokoknya ularnya bagus. Kalau teman-teman semua penasaran, tinggal buka Google aja ular horseneck atau ular jagung teman-teman. Saya nggak punya contohnya, jadi saya cuma punya ini aja, ya itu aja lah. Sekarang saya mau bersihin ini kotornya, kan kotor. Buat kandangnya sendiri tuh cukup simpel banget teman-teman. Intinya pakai box kayak gini, terus ntar dilobangin buat si ular itu jadi nggak ngap di dalamnya, buat pernapasannya dia ya. Nih. Saya menggunakan alatnya pakai koran. Jadi kalau misalkan si ular tersebut atau kencing ya, nanti kan tinggal ganti korannya aja. Simpel aja kayak gitu. Nah, udah kayak gini aja. Oh iya, jangan lupa dikasih air. Ntar saya ambil airnya dulu. Nah, ini dia. Jadi jangan lupa dikasih air juga buat si ular tersebut minum ya. Tuh, udah kasih airnya mas secukupnya aja. Yang penting bersih. Nah, kandangnya cukup simpel ya. Jadi cukup kayak gini aja lah. Nah tuh, dari tadi ularnya kayak gini terus kan, nggak bergerak nggak apa, karena sebenarnya ball python itu dia pemalu teman-teman ularnya. Tuh. Nah, ini termasuknya morph ya teman-teman. Nah, buat morphnya ini pastel. Buat teman-teman semua kan pasti yang masih belum tahu tentang ular ini, pastel apa sih itu pastel? Yaitu gen dominan kalau nggak salah teman-teman. Tapi ya bener sih, gen dominan. Saya juga sebenarnya pemula sih. Ya udahlah, nih saya taruh lagi di sini. Tuh bisa dilihat dulu kamera.
Dia dari tadi diam aja kayak gitu udah. Tuh. Pokoknya aman. Tuh. Ball python itu dia aktifnya malam hari teman-teman. Kalau di siang hari dia tidur. Baiklah, pasti kalian semua kan pada penasaran kan sama si kobra putih teh. Nah, ayo lanjut. Tapi sebelum dilanjut, kemarin kan video kemarin di dalam ruangan tuh. Sekarang saya mau di luar ruangan nih, biar warnanya lebih jelas dan teman-teman semua lihat. Coba kita di luar ruangan. Oke, ayo. Nah, ini kandangnya. Ini kandang ular si kobra putih itu. Kenapa sih saya tutupin kain kayak gini? Jadi gini teman-teman, agar si ular itu dia nggak nabrak-nabrak kaca ininya. Kalau misalkan ini kan moncongnya nanti luka tuh, kasihan juga kan. Jadi biar nggak stres lah. Jadi saya gelapin kandangnya. Intinya kalau mau handling ular berbisa tinggi harus pakai ini nih. Tapi kalau misalkan yang nggak berbisa juga harus pakai kayak gini sih. Kalau teman-teman semua takut digigit gitu kan, ya namanya ular kan sifatnya menggigit ya. Oke, ayo. Nah teman-teman, sekarang saya sudah di luar ruangan ya. Terus ini ular wadah ular kobranya. Baiklah, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berhubung ini ular berbisa, jadi kandangnya saya double ya, pakai lakban. Padahal udah ada kuncinya, cuman tetap saya antisipasi aja, jadi saya lakban pinggir-pinggirnya. Dan jangan lupa kita pakai alat ini, septitus. Oke, atau hook teman-teman. Tapi saya ini menggunakannya pakai alat yang buat ngecat itu, yang cat tembok. Tapi bisa kok, kita taruh sini aja dulu. Saya buka. Nah teman-teman semua kan kemarin pada bilangnya ada yang ngomong di pilok tuh, atau di cat. Bukan teman-teman, sebenarnya itu bukan di pilok atau di cat, atau dia habis ngecat rumah, bukan. Jadi dia itu udah dari alamnya ya. Ini dia, ini kamera maju lagi nih. Nah tuh ularnya. Oke, saya ambil dulu. Nah, biarkan dia anteng dulu. Dan ini ularnya teman-teman. Oke, saya singkirin dulu kandangnya. Tuh. Pokoknya buat teman-teman semua jangan meniru adegan ini ya, karena ular ini kan berbisa, jadi hanya dilakukan oleh orang-orang yang konyol. Ini kobra ya teman-teman. Biasa kalau habis keluar emang kayak gini ya. Oke. Tuh teman-teman bisa ngeliat kan, dia mulai mipihin ininya, akhirnya. Ayo. Oke, tuh. Lihat kan, ini namanya si Jablut teman-teman. Saya kasih nama Jablut. Nah, si Jablut ini dia itu aslinya kobra Jawa teman-teman, atau Najas putatri. Dan ular ini memiliki bisa tinggi. Bisanya itu namanya neurotoksin teman-teman. Jadi misalkan ular ini ngegigit kita manusia, efek gigitannya itu dan efek bisanya itu dia melumpuhkan jaringan sel-sel otot kayak gitu teman-teman. Pokoknya buat teman-teman semua jangan tiru adegan ini. Ini cuma dilakukan hanya orang-orang yang konyol. Ini biar dia berdiri dulu ya.
Oke, 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 kameramen jangan takut. Tuh. Nah, tuh. Dia namanya Maja Seputatrik. Ular ini pokoknya sangat berbisa ya. Kenapa sih warnanya putih? Sebenarnya ular ini tuh dia kelainan genetik, teman-teman. Kelainan genetik dari alam. Nah, kelainan genetiknya itu namanya super kaliko. Jadi bukan ular habis di apa namanya? Dicat, diwarnain, bukan. Pokoknya kameramen jangan takut. Yang tenang aja. Dan satu lagi nih. Nah, jadi buat kalian semua pasti penasaran kan, sebenarnya ular ini saya dapatkan itu sebulan yang lalu ya, tapi baru saya posting di Facebook, di media sosial atau Facebook di apa namanya medsos kan kemarin, karena ya iseng-iseng aja sih tadinya. Itu tujuannya biar ya teman-teman semua tahu apa enggak gitu kan. Taunya di situ banyak yang nggak tahu, jadi ya ini saya kasih tahu bahwa ular ini itu bukan albino atau logistik ya, atau ularnya dipilok, bukan teman-teman. Tapi ini itu kelainan genetik dari alam asli. Warnanya ini namanya super kaliko teman-teman. Dan Naja ini dia Naja apa Seputatrik atau kobra Jawa ya. Dan ular kobra ini dia bisa ngeludah teman-teman. Jadi apa namanya target objeknya itu dia ngincernya ke muka kita. Buat teman-teman jangan niru ini lah. Ular ini saya kasih nama Jablut teman-teman. Lucu kan. Dan kemarin saya ke sahabat saya, dia kan tahu tuh cara ngebedain kelamin yang jantan atau betinanya. Katanya ini jantan teman-teman. Oh iya, ngomong-ngomong soal nemuin ular ini, saya nemu di Brebes, Jawa Tengah. Tapi spotnya itu saya nggak mau ngasih tahu ke teman-teman semua ya. Yang kemarin saya posting masuk rumah itu sebenarnya enggak ya. Itu cuma buat ya iseng-iseng aja lah. Maaf aja nih, saya udah bohongin teman-teman semua. Intinya kayak gitu. Jadi dulu itu saya nemuin ini, saya kan lagi nyari burung tuh dari jam berapa ya, jam 1 siang nyampe jam setengah 6. Nah di situ si ular ini dia keluar bulan Oktober kemarin kan, pas awal-awal musim hujan kan, apa namanya, telur-telur ular pada netas, terus si ular-ular juga kan pada keluar. Nah beruntungnya saya bisa nemuin ini teman-teman. Nah di situ saya tangkap dan saya bawa pulang teman-teman. Tuh bagus kan. Nah yang saya posting masuk ke rumah itu dia itu bohong ya. Jadi sebenarnya dia itu saya nemu di alam teman-teman, di habitatnya, dan di sana itu banyak banget pokoknya. Tapi yang warnanya normal kan hitam tuh. Nah ini kelainan genetik, warnanya putih keabu-abuan teman-teman. Karakternya asik. Dan pas kemarin ya, minggu kemarin saya kasih makan. Alhamdulillah dia mau makan tikus putih teman-teman. Nah, di habitatnya pun dia makan tikus putih sama katak sawah kan, yang itu yang kecil. Terus kayak burung gitu, anakan burung. Dia makan kayak gitu kan teman-teman. Jadi ini saya pelihara sudah sebulan ya di saya. Dan postingan kemarin saya niatnya iseng-iseng ya, berhubung grupnya namanya lucu kan. Jadi ya
posting aja lah coba. Nah jadi teman-teman semua udah pada tahu kan kalau ular ini tuh dia sebenarnya kelainan genetik atau cacat warna ya. Tadi saya lupa bilang kayak gitu. Apa sih itu kelainan genetik? Kelainan genetik itu cacat warna teman-teman. Kalau di manusia ya cacat fisik lah. Jadi ini kulitnya cacat gitu teman-teman. Dan kenapa sih dinamain kelainan genetiknya super calico? Karena warnanya kan putih tuh. Terus di bagian tubuhnya itu ada bintik-bintik apa namanya hitam keabu-abuan gitu teman-teman. Jadi kayak ada apa taburan pasir kayak gitu. Nah disitulah apa namanya super calico sebutannya. Tapi spesiesnya masih sama, kobra Jawa atau Najas putatrix. Dan kobra Jawa ini masih keluarga Elapida ya teman-teman. Ular berbisa bertaring pendek dan dia hidupnya nggak di pohon tapi dia di bawah. Itu teman-teman. Ini saya kasih nama Jablut buat teman-teman semua. Kalau misalkan setuju saya kasih ini nama Jablut ya komentar lah. Kalau yang nggak setuju mau diganti komentar. Tapi bagus sih Jablut sih namanya, lucu kayak aku, jelek kayak kameramen tuh. Pengen lihat kameramen gua nggak? Coba sini kamera. Tuh ya kameramen gue, dia kameramen gue ya teman-teman tuh. Ya kalau dia pakai helm tuh dia takut ya. Ya saya suruh dia pakai helm sih antisipasi aja karena kan dia ular berbisa dan bisa meludah ya teman-teman. Ular kobra ini itu masih sama-sama satu famili sama ular king cobra ya teman-teman. Cuman perbedaannya kalau king cobra itu ya ular berbisa paling besar di Indonesia ya, di dunia teman-teman. Nah ular kobra ini walaupun dia berbeda sama king cobra tapi dia masih satu keluarga teman-teman, masih satu keluarga Elapid. Pasti itu Elapidae, ular yang bisa mengembangkan lehernya teman-teman. Contohnya kayak kobra ini sama king cobra. Nah perbedaannya kalau king cobra dia itu nggak bisa nyembur ya, terus ukurannya jauh lebih besar teman-teman dibanding ular ini kobra. Kalau kobra dia bisa nyembur tapi ukurannya lebih kecil, tapi tetap sama teman-teman, sama-sama berbisa mematikan teman-teman itu. Cuman bedanya itu doang dari ukuran. Baiklah, segitu saja apa penjelasan dari saya. Mungkin teman-teman semua sudah tahu atau belum tahu ya terserah lah. Ini ada yang bilang siluman, ada yang bilang apalah. Nah menurut saya sih mau entah ini siluman, entah ini dedemit, entah ini belis, intinya saya udah nemu terus saya pelihara, udah nyatanya udah sebulan di saya nggak jadi ini belis atau dedemit kan. Tuh. Ini ular teman-teman, jadi ini kelainan genetik teman-teman. Ya udah mulai capek. Baiklah segitu saja ya video dari saya. Pokoknya terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa yang belum like, yang belum subscribe, buruan di subscribe dan di like. Jangan lupa komentar juga ya. Oh iya, yang paling pentingnya itu tombol loncengnya diaktifin ya, biar teman-teman semua dapat notifikasi terbaru dari video saya. Udah, terima kasih. Sekarang saya masukin ke kandang dulu ya. Saya masuk ke kandang dulu. Oke, biar teman-teman di rumah nggak pada ini, jadi saya pakai hook lagi ya. Oke.
Sip. Oke teman-teman, segitu saja video dari saya. Nanti dilanjut lagi. Pokoknya jangan lupa pantengin terus channel YouTube saya. Oke, thank you, bye bye.